Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paring Allah sehat zahir batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kalau riyen kita berbicara tentang macam-macam amal. Berbicara inggih punika tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi waridatil akhwa. Itu macam-macam jenis amal perbuatan karena macam-macam yang datang di dalam hati manusia. Pramila nggih menika monggo kita lanjutaken keterangan kateng kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha
wujudu sirril ikhlas. Al-a'malu utawi pira-pira amal. Zahiratun kang pertelo iku suratun kaya pira-pira gambar atawin patung qaimatun kang ngadeg. Wa arwahuha utawi pira-pira ruhe amal iku wujudu sirril ikhlas, wujude sirri ikhlas. Fiha ing dalem amal. Dadosé macem-macem amal. Amal zahir mulai saking salat, membaca Al-Qur'an, zikir, amal ma'ruf nahi mungkar, segala amal perbuatan, amal zahir niku ruhul amal, ruhnya inggih punika ikhlas. Jadi ruhi amal niku ikhlas. Diumpamakan ketika ada seseorang tidak ada ruhnya, berarti orang itu tidak bergerak. Ada patung, tidak ada ruhnya, berarti tidak ada manfaatnya. Begitu juga amal perbuatan manusia. Ketika anak kecil sholat niku gerakan-gerakan zahir. Berarti ruhil amal, wong namanya masih anak, mboten enten. Begitu juga orang-orang orientalis. Ada yang hafal Al-Quran. Dia membaca Al-Quran hafal, tapi ruh amal mboten enten. Ruh amal tidak ada. Berarti amalnya itu tidak memberi manfaat kepada dirinya. Pramila inggih punika segala amal perbuatan kita ini harus didasari dengan ikhlas. Ikhlas niku krana Allah, lillah, bukan linnas. Kalau ada seseorang itu melakukan satu ibadah linnas krana menungso, niku jenenge riya. Ar-riya sirkul asghar. Menghindari atau tidak melakukan amal krana menungso niku jenenge sirkul asghar. Melakukan amal krana menungso niku jenenge riya. Pramila inggih menika ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas yang pertama tingkatan awam. Tingkatan tiang-tiang umum. Melakukan ibadah baik niku ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kepingin suwarga, kepingin surga, lan selamat saking api neraka. Ini ku jenenge ikhlas. Tapi ikhlasnya orang awam. Ibadah getu tujuane ibadah kepingin melebet swarga,
selamat saking api neraka. Niku nggih jenenge ikhlas, tapi ikhlasnya niku tingkatan awal. Ingkang nomor kalih inggih punika ikhlas khawas. Tingkatan orang yang khusus melakukan amal, ibadah zahir, ibadah batin. Kepingin mendapatkan satu kenikmatan duniawi. Misalnya wonten tiyang salat duha, kepingin rezekine akeh. Salat duha kepingin rezekinya banyak. Salat malam supaya usahanya lancar. Membaca surat Waqiah supaya bisa melunasi hutangnya. Melakukan ibadah karena kepingin mendapatkan kenikmatan duniawi. Nah niku jenenge tingkatan napa tingkatan khusus. Kemudian ada yang namanya tingkatan khawasil khawas. Gitu. Tingkatan khawasil khawas. Tingkatan khawasil khawas napa? Tiyang ingkang beribadah mboten kepingin duniawi, mboten kepingin mlebu swarga, lan mboten kepingin selamat saking neraka, tetapi kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Niku tingkatan khawasil khawas. Gitu? Tingkatan khawasil khawas. Ketiga tingkatan niku nggih jenenge ikhlas. Tapi wonten sing awam, wonten sing khawas, wonten sing tingkatan khawasil khawas. Nek wonten keterangan riyin, gitu. Pertama kali kita membahas tentang materi ingkang pertama, min amalil i'timad 'alal amal nuqsan raja' inda wujudiz zalal. Gitu. Wonten sing amal ubat abid, wonten sing murid, wonten sing al-arif. Sing ubat melakukan ibadah baik zahir maupun batin, ibadah jasmani dan rohani, atau ibadah makhdho ataupun ghairu makhdho, kepingin melebet swarga, terhindar dari api neraka. Niku jenenge tingkatan ubat abid. Tingkatan murid ngedhu ibadahe, salate ngedhu, posone ngedhu, perjuangane ngedhu. Kepingin wusul kepingin makrifat dumateng Allah. Kepingin dados tiyang ingkang mukasyafah. Kepingin terbuka nurul basyirah. Basiratul nurul basyirah, hakul basyirah atau baqo. Niku jenenge murid. Tasik wonten kepentingan untuk dirinya. Baik niku abid, ubat atau murid, tasik wonten kepentingan untuk dirinya. Asing ma'rifat al-arif niku tiyang ingkang beribadah tujuane mboten kepingin mlebu swarga, mboten kepingin terhindar dari api neraka, mboten kepingin wusul dumateng Allah. Niku jenenge napa? Jenenge makrifat atau al-arif.
Kepingin apa? Kepingin dados hamba Allah ingkang sae. Tujuane hamba niku mengabdi dumateng Allah sesuai dengan Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ya Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, tujuan ibadah hanya mengabdi kepada Allah. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Kemudian supados kita niku dados tiyang ikhlas dos pundi. Nah, supados kula panjenengan sedaya supaya kita niki menjadi orang ikhlas niku dos pundi. Antara lain gitu, antara lain berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk melakukan ibadah. Misalnya wonten tiyang ngenteni ibadah sholat atau sholat jamaah ngenteni ikhlas. Nggih ngoten ibadah. Aku tak sholat jamaah, nek wis aku ikhlas sholat, nek durung ikhlas aku tidak jamaah. Gak ikhlas. Terus muni terus noai ikhlas gak ikhlas terus. Sehingga dengan berjalannya waktu, gitu. Pertama, mungkin sholat berjamaah antara lain harapannya mendapatkan pahala 27 derajat. Pertama kali. Niku gak ikhlas, tapi ikhlasnya awal. Dengan berjalannya waktu terus menerus mudawamah. Nek wis terus menerus ikhlas gak ikhlas dilakoni mudawamah, akhirnya sedikit demi sedikit harapan untuk mendapatkan nilai pahala ini hilang. Harapannya hilang. Maksudnya harapan hilang niku karena sudah mudawamah, karena sudah istiqomah, akhirnya lali untuk mendapatkan nilai pahala, tetapi merasa senang, merasa bahagia, merasa nikmat ketika mengikuti sholat berjamaah. Terus mudawamah. Nah, mudawamah itu kan terus menerus, istiqomah, konsisten, gitu, konsisten. Nek ngenteni ikhlas gak ikhlas, terus menerus berjuang zahir dan batin. Gitu. Jadi supaya kula panjenengan niku saged ikhlas, pertama kali gak ikhlas gak apa-apa, tapi lama kelamaan karena dengan mudawamah, istiqomah terus menerus, akhirnya sedikit demi sedikit rojak harapan untuk mendapatkan pahala itu lalai sehingga dia merasa nikmat mengikuti sholat berjamaah, berjuang. Ingkang nomor kali supaya kita niki saged ikhlas antara lain inggih punika menyembunyikan amal sebelum melakukan atau setelah melakukan, menyembunyikan amal sing ro awake dhewe. Gitu. Misale panjenengan maca selawat atau salat tahajud, gitu, terus menerus. Kanggo awake dhewe mboten dicerita-critakno. Yang tahu dirinya sendiri baik sebelum melakukan atau sesudah melakukan tidak diinformasikan. Hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya panjenengan mungkin sodako, gitu, sodako dumateng misalnya sodako teng masjid, ngelboni kotak, pinten terserah.
Sing tahu panjenengan dhewe. Gitu, sing ngerti panjenengan dhewe, dilakukan mudahwamah terus-menerus. Mungkin diambil mungkin dari Jumat, waktu-waktu yang Sayyidul Ayyam. Ngekei sedekah pinten. Yang tahu dirinya sendiri. Dan itu boten kantuk diinformasikan. Jadi menyembunyikan amal sebelum dan sesudah. Niku belajar ikhlas. Ingkang nomor 3 inggih punika memutus agar kita niku mboten tomak. Napa tomak niku? Napa tomak wato? Tomak niku napa? Napa ya beli tomak niku? Apa? Napa? Tomak. Napa tomak niku? Mengharapkan melakukan amal mengharapkan dumateng tiyang niku. Tomak. Gitu. Misalnya Pak To melakukan amal supaya Pak To niki mengharapkan dumateng tiyang niku. Niku jenenge tomak. Ah niku dilepas. Memutus tomak terhadap manusia. Gitu. Mengharapkan itu kepada Allah, jangan sampai mengharapkan kepada manusia. Beda sama tamak. Napa? Beda sama tamak. Tomak sama tamak. Tomak, tamak, misalnya mawon. Gitu. Jadi mboten terhadap menungso, gitu. Jadi tomak terhadap menungso, aku tak ngene rek, engko sih seperti ini. Nah niku kedah diputus. Jangan sampai melakukan amal krana tomak. Mengharapkan dumateng tiyang. Mengharapkan niku bisa juga berupa finansial atau mengharapkan itu berupa yang lain. Ingkang salajengipun agar kula panjenengan sedaya niki saged ikhlas membaca hadis, membaca dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tentang nopo? Tentang bahayanya orang yang tidak ikhlas. Karena orang yang beribadah tidak ikhlas itu mendapatkan ancaman dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah karena tidak ikhlas. Ibadah ikhlas adalah karena Allah, tetapi kalau ibadah yang tidak ikhlas karena manusia, niku jenenge tidak ikhlas. Nah, antara lain supaya kula panjenengan sedaya niku saged ikhlas, niku wau kedah dilakukan. Sedikit demi sedikit, terus-menerus dilakukan, lama-kelamaan kita niki saged ikhlas. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, tidak diperintah kita beribadah dumateng Allah illa liya'budun illal mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah. Antara lain gini gua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai satu contoh, melakukan satu amal sholat. Amal sholat niku kan amal zahir. Diimbangi dengan amal batin antara lain 10 hal. Amal zahir, misalnya jenengan sholat maghrib 3 rakaat. Niku amal zahir. Tapi diimbangi dengan amal batin. Antara lain inggih punika iman. Jadi kula jenengan sholat niku atas dasar iman. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min
walanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi jenengan salat, jenengan beribadah, baik ibadah makhdhah maupun ghairu makhdhah, itu pertama antara lain atas dasar iman. Man amila sholihan min dzakarin au unsa. Sapa wonge yang melakukan ibadah amal baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, melakukan ibadah karena keyakinan. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupannya diberi Allah kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'lamun, diberikan satu balasan lebih baik daripada amal perbuatannya tadi. Jadi didasari dengan iman. Ingkang nomor kali didasari dengan ikhlas, tadi sudah bicarakan. Pertama iman, kemudian nomor kali ikhlas. Nomor 3 napa? Nomor 3 inggih punika hudhurul qalbi. Ketika menjalankan ibadah, ketika menjalankan sholat, hadir, ngerti pada waktu niku menghadap dumateng Allah. Sujud ya menghadap kepada Allah, rukuk, i'tidal, tikbar, salam dan sebagainya, hadir, menghadirkan, disadar bahwa dirinya itu menghadap kepada Allah. Tapi kadang-kadang kan ketika sholat kan lali, Allahu Akbar, eling macam-macam. Ketika rukuk gak eling rukuk, ketika i'tidal eling yang lain, sujud eling yang lain. Makanya di sini adalah hudhurul qalbi. Ingkang salajengipun inggih punika roja. Roja niku wau, gitu, mengharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Ingkang salajengipun khauf. Khauf niku napa? Wedi ambek Allah. Dikai Allah nikmat zahir batin yang banyak sekali. Tapi kok gak iso khusyuk, gak iso konsentrasi, eling permasalahan-permasalahan di luar, akhirnya takut kepada Allah kalau sholatnya itu tidak diterima Allah, bahkan sholatnya itu akan mendapatkan hal tidak baik. Itu amalan satu ibadah diimbangi dengan antara lain amalan batin. Selajengipun bersyukur kepada Allah. Napa kok bersyukur? Jenengan kula saged salat, terima kasih. Karena orang yang bisa salat itu adalah karena maunah, karena rahmat hidayah saking Allah. Bersyukur, alhamdulillah saya bisa salat. Alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa bangun malam. Bersyukur. Secara lisan mengucapkan alhamdulillah. Secara hati hakikatnya ini adalah dari Allah. Secara zahir dibuktikan dengan amal perbuatan sesuai dengan syukur yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi itu amalan satu zahir diimbangi dengan amalan batin antara lain yang saya sebutkan tadi. Makatan penjelasan antara lain tentang ikhlas yang ada kaitannya dengan amal perbuatan. Jadi amalan zahir, amalan perbuatan, rohnya itu adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, amalan ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Mungkin ada yang tanyakan, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya mengenai sholat. Nih. Mungkin kita pernah terlambat sholat, tapi terlambatnya waktu itu imamnya membaca Fatihah terus surat-surat yang lain. Setelah kita datang
terus kita mengikuti, tapi sebelum rukuk dia masih membaca surat dulu. Nah setelah kita datang, terus begitu kita Allahu Akbar, terus dia langsung rukuk. Kita ikut rukuk, tapi tetap mengikuti yang pertama, awal pertama. Kita mengikuti, itu nggak membaca Fatihah maupun takbirah walhamdulillah itu. Nggak nututi itu, nggak apa-apa. Kalau masbuk awal, gitu. Kalau panjenengan sempat sempurna sujud, rukuk bersama imam, berarti sudah dianggap satu rakaat. Karena rukuk yang sempurna ada tumak ninahnya. Ketika rukuk kan Allahu Akbar, gak langsung ngoco. Allahu Akbar subhanallah. Ada Allahu Akbar, diberikan baca subhanallah, ada sedikit jeda langsung membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada tumak ninanya, rukuknya sempurna, berarti dianggap satu rakaat. Tetapi kalau rukuknya tidak sempurna, tidak dianggap satu rakaat, sehingga nanti menambah satu rakaat. Iya, ditanggung imam. Terus yang kedua, Nih. saya membaca, begitu imam membaca Fatihah, terus membaca surat pendek. Kita membaca Fatihah tapi belum selesai. Terus gimana? Membaca ketika belum selesai. Tapi dia membaca surat pendek. Ya. Kita membaca Fatihah, itu dia waktu rukuk kita belum selesai. Nah, itu ketika imamnya tadi kan baca Fatihah. Jenengan sempat berhenti kan mendengarkan. Ya toh? Mendengarkan. Sebagian ulama mengatakan itu adalah sudah bisa. Meskipun Fatihahnya itu meskipun tidak sempurna. Karena sempat mendengarkan imamnya itu membaca Fatihah sempurna. Gitu? Nah, itu istilahnya mengikuti imamnya. Gitu? Jadi itu namanya barokahnya sholat berjamaah. Sampun habis. Makaten mugi-mugi dadosa ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.